Bagaimana hukum pembagian waris apabila seorang ayah meninggal, tapi sebelumnya terdapat anak perempuan meninggal mendahului ayah tersebut? Apakah anak dari perempuan tersebut bisa mendapatkan waris atau haknya sudah hilang? Gini. Kalau seorang anak Bismillah ya, semoga tidak keliru ya. Kalau keliru saya mohon maaf. Ini ayahnya contohnya belum meninggal. Yang wafat dulu adalah anaknya dulu. Gitu mungkin ini maksudnya ya. Anaknya wafat dulu, dilihat dulu anaknya. Ayah. Anaknya dilihat dulu. Satu, anaknya ini sudah berkeluarga atau belum? Single bahasa saya ini. Single, berkeluarga, atau sudah berkeluarga. Ya. Kemudian sudah berkeluarga ini sudah punya anak belum? Nah, dari sini dulu aja. Kalaulah si anak ini wafat, meninggalkan sampingnya zaujnya, suami atau istrinya, anak perempuan, berarti meninggalkan suaminya, ya, meninggalkan suaminya dan anaknya, ya, maka harta dari wanita ini, bisa dibagi kepada keluarganya. Suami sama anaknya dapat, gitu loh paling penting ya. Yang jadi masalah adalah di sini adalah bagaimana kemudian apabila setelah itu ayahnya meninggal. Dapatkah si anak perempuan ini? Anak ini mendapat jatah. Yang mendapat jatah adalah ini siapa namanya ini? Anaknya ini mendapat jatah. Anaknya ini mendapat jatah. Tentunya persentasenya beda dengan haknya dari anak itu pada waktu masih hidup. Ya, dapat anaknya yang dapat. Ya. Dapat masih ini. Masih dapat waris. Tapi biasanya gini ini jadi masalah. Ya. Ada yang sih nggak dapat, terus nggak usah kasih dikai. Ya, gitu. Makanya ini pelajaran bagi kita, bukan berarti awake dhewe iki moro urip sak terus sampai 1 tahun ndak. Ya, tata diri kita masih hidup, tata anak kita, tata istri suami kita. Ketika sudah masih hidup, bagikan semuanya. Rumah A ini untuk anak nomor 1, rumah B untuk anak nomor 2, rumah C untuk anak nomor 3. Dibagi semasa masih hidup, masih sehat. Dibagi semuanya. Gunanya apa? Umumnya adalah keturunan ini biasanya adalah bingung masalah hak waris. Umum sudah ini. Banyak terjadi di mana-mana. Itu berebut mengenai warisan dari orang tua. Jerih payah orang tua yang didapat dari orang tua. Kemudian anak turunnya itu berebut dari jerih payah yang dikumpul orang tua ini. Mendapat enggak anak turunnya? Boleh mendapat memang, mendapat waris.
Tapi yang nggak boleh ini berebutnya. Jangan seperti itu. Jangan sampai berebut. Kasihan nanti yang meninggal, kasihan. Kenapa seperti itu? Kalau kita gini loh, yang jerih payah ini orang tua, yang banting tulang orang tua. Mendapat itu adalah orang tua dikasih amanah. Kalau orang tua belum sempat mengamanahi hartanya untuk keluarganya, ya mohonlah para ahli waris ini tidak berebut. Serahkan kepada yang ahlinya, ahli faraid, ahli waris. Ya. Kemana ahlinya? Mungkin kalau di sini pergilah di Malang ini, pergi ke Gus Hadi di Pondok Alika, cari namanya Gus Hadi. Beliau ahli faraid, ahli waris, sangat pandai beliau. Saya pemegang pendidikan ini berapa persen, anak persen ini dapat enggak, dikasih jalan banyak nanti. Dia seorang khufat, dia juga seorang mufassir, bagus orangnya. Contoh itu, boleh ke tempat lain, boleh. Ya. Rebutlah pada waktu orang tua wafat, rebutlah untuk mengkondisikan orang tua itu. Jangan sampai orang tua ditelantarkan sendiri. Kita umpamanya sudah dikasih orang tua sudah menjalankan amanah dari Allah. Contoh umpamanya dalam segi harta dunia, sudah dikasih harta amanah berupa dari sebagian dari harta dunia ini, amanahnya diberikan kepada anaknya si A, si B, si C dan sebagainya, kepada suami istrinya atau dan sebagainya. Hendaklah si anak ini mengkondisikan orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya ini minta dulu baru dibelikan. Pahami karakter orang tua. Usahakan sebelum orang tua itu minta, sediakan dulu. Pelajari gerak-gerik tubuh orang tuanya. Apa kesukaan orang ibu kita? Apa kesukaan orang tua ayah kita? Lihat. Kalau emang dia tuh suka makanan A, sebelum dia minta kita sudah tahu, cuma kita acuh sebenarnya. Jangan acuh. Sebelum orang tua itu minta, usahakan sudah sediakan dulu. Apalagi kalau sudah sakit, jangan orang lain yang mengurus. Dibandingkan perawat, kita bayar perawat yang mengurusi. Nggak ada kok orang tua pada zaman kita masih kecil itu anaknya sakit, belum makan, pasti itu usahakan anak ini bagaimana bisa hidup sampai ke dokter, jangan sampai sakit, sampai orang tua ini nggak mau tidur gendong anaknya, menunggu anaknya ini harus dilakoni. Kenapa? Supaya hidup ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah balasan kita setelah kita sudah berdewasa, setelah mampu, orang tua kita membutuhkan seperti anak kecil, kita nggak mau? Maaf ya, dulu kita di popoan, disekoi gini bahasa Jawa nih, dicewoi, ya. Orang tua kita nggak bisa cewek sendiri umumnya, mau bawa kemana tangan kita ini? Hanya untuk ini, untuk buka HP ini aja. Ya.
Buat apa? Kalau mensucikan orang tuanya gak dipakai ini tangan, gak buat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa? Berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan orang tua itu jasadiahnya disucikan supaya suci. Ayo tak cewek ibu, ayo tak cewek pak. Aku sing wajib nih. Biyen sampean berseningi aku. Sampean dulu mengkondisikan aku supaya sehat. Saya itu kasih anak sampean sing menjaga sampean. Mengenai sehat yang hak minallah semuanya. Tapi saya butuh usaha. Itu bolehnya. Itu ya. Paris boleh nggak? Boleh. Dapat ini Mas Yan.